upaya Israel melawan diskriminasi negara-negara Arab dan ancaman diri, Perang 6 Hari yang terjadi pada bulan Juni 1967 merupakan sebuah konflik berskala besar yang melibatkan Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah. Untuk memahami latar belakang konflik ini, penting untuk melihat situasi sosial dan politik yang menyelimuti Timur Tengah pada waktu itu. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab telah meningkat, didorong oleh berbagai faktor yang bersifat ideologis, politik, dan nasionalisme. Diskriminasi terhadap Israel oleh negara-negara Arab yang memandang kehadiran Israel sebagai ancaman eksistensial juga memainkan peran penting dalam ketegangan ini. Banyak negara Arab mengadopsi ideologi nasionalisme yang dipengaruhi oleh rasa solidaritas terhadap Palestina, sehingga mereka menolak untuk mengakui legitimasi keberadaan Israel. Pada tahun 1960-an, situasi semakin memburuk dengan pembentukan organisasi-organisasi militan seperti Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang berkomitmen untuk menghapuskan negara Israel. Di tengah suasana konflik yang terus berkepanjangan, hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab semakin memburuk. Sementara negosiasi damai mengalami kebuntuan, Sparta Arab bersatu dan memperkuat sikap anti-Israel mereka, termasuk melalui penghapusan hubungan perdagangan dan diplomatik, berbagai insiden dan provokasi di perbatasan, serta mobilisasi militer oleh negara-negara Arab semakin memperuncing ketegangan tersebut. Oleh karena itu, ketika Perang 6 Hari pecah, latar belakang konflik ini diperkuat oleh berbagai bentuk diskriminasi dan tantangan yang dihadapi Israel menciptakan ketidakstabilan yang dapat diprediksi di kawasan tersebut. Nah, apa penyebab utama perang? Perang 6 Hari yang berlangsung pada Juni 1967 memiliki berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pecahnya konflik yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah. Salah satu penyebab adalah tekanan militer yang meningkat dari negara-negara Arab terhadap Israel. Setelah Perang Suez pada tahun 1956, hubungan antara Israel dan negara-negara Arab semakin memburuk dan ketegangan semakin meningkat akibat retorika anti-Israel yang sering muncul dalam pidato para pemimpin Arab. Pemimpin Mesir pada saat itu, Gamal Abdul Nasser, berperan penting dalam menggalang dukungan anti-Israel yang disertai dengan gerakan militer yang agresif. Selain itu, kebangkitan sentimen nasionalisme Arab di seluruh wilayah turut memperburuk situasi. Banyak negara Arab berusaha menunjukkan kekuatan dan solidaritas mereka dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial dari Israel. Proklamasi dan demonstrasi yang berisi slogan-slogan anti-Israel semakin memperuncing ketegangan, memicu persepsi bahwa konflik bersifat tak terhindarkan. Suriah dengan ambisi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan juga menjadi salah satu faktor penting dalam memicu perang tersebut. Dengan mengklaim haknya atas dataran tinggi Golan, Suriah menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk konflik bersenjata. Dalam konteks tersebut, faktor-faktor ekonomi juga memiliki peran signifikan. Sumber daya yang terbatas dan ketidakstabilan ekonomi di beberapa negara Arab telah mendorong mereka untuk mencari legitimasi melalui kebangkitan agresi militer terhadap Israel. Langkah-langkah ini menciptakan situasi yang sangat tidak stabil, mendorong Israel untuk mengambil tindakan preventif demi mempertahankan kedaulatan dan keamanan mereka. Dengan demikian, kombinasi antara desakan militer negara-negara Arab, retorika yang membangkitkan sentimen anti-Israel, dan dinamika nasionalisme Arab membentuk latar belakang yang kompleks menuju Perang 6 Hari ini. Lalu, bagaimana pergeseran strategi militer Israel? Menjelang Perang 6 Hari, Israel melakukan perubahan signifikan dalam strategi militernya untuk mengatasi diskriminasi yang dihadapi dari negara-negara Arab dan ancaman yang ada. Salah satu langkah utama adalah penggalangan dukungan dari sekutu internasional, terutama Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer dan diplomatik esensial. Israel pun menyadari bahwa memiliki mitra yang kuat dapat memperkuat posisinya di kancah regional dan global. Nah, fokus utama dalam pergeseran strategi ini adalah penguasaan wilayah. Israel berusaha untuk memperluas dan mempertahankan kekuatan militernya di area yang dianggap strategis.
Penguasaan wilayah tidak hanya bertujuan untuk memenangkan pertempuran di Medan 9, tetapi juga untuk menciptakan zona aman sehingga ancaman dari musuh potensial dapat diminimalisir. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa perang tidak hanya berlangsung di lapangan tempur, tetapi juga mencakup aspek-aspek politik dan psikologis yang lebih luas. Salah satu aspek paling mencolok dari perubahan strategi ini adalah penggunaan teknologi militer modern. Israel berinvestasi dalam pengembangan senjata canggih dan sistem pertahanan yang inovatif, termasuk pesawat tempur, drone, dan teknologi pengintaian. Hal ini memberikan keunggulan yang signifikan dalam hal efektivitas operasional dan kemampuan untuk mengantisipasi gerakan musuh. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan daya serang Israel, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melakukan serangan presisi yang mengurangi potensi kerugian sipil dan dampak politik. Persiapan Israel menghadapi kemungkinan perang juga mencakup pelatihan militer yang intensif dan pengorganisasian kembali angkatan bersenjata. Dengan demikian, Israel siap dan mampu merespon ancaman dengan cepat dan efisien, yang menjadi faktor kunci untuk meraih kemenangan dalam konteks konflik yang sedang berlangsung. Lalu, bagaimana pelaksanaan Perang 6 Hari tersebut? Perang 6 Hari yang berlangsung dari 5 hingga 10 Juni 1967 merupakan momen krusial dalam sejarah konflik Arab dan Israel. Awal dari konflik ini ditandai oleh ketegangan yang meningkat antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah. Situasi ini menciptakan latar belakang untuk tindakan militer yang diambil oleh Israel. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan udara secara mendadak terhadap pangkalan-pangkalan udara Mesir, serta menghancurkan sebagian besar armada udara Mesir dalam satu serangan. Taktik ini tidak hanya memberi Israel keunggulan militer, tetapi juga menginvasi mental pemimpin negara Arab. Dalam beberapa hari berikutnya, pertempuran sengit terjadi di beberapa front, termasuk semenanjung Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Pertempuran di Sinai terlihat sebagai upaya langsung Israel untuk memanfaatkan keunggulan udara dan taktik tank yang baik. Tentara Israel juga cepat maju ke arah Suez, mengusir kekuatan Mesir yang pada saat itu tidak mampu memberikan perlawanan efektif. Sementara itu, di tepi barat, unit Israel fokus pada penguasaan wilayah Palestina dan bentrokan dengan tentara Yordania. Hasil dari pertarungan ini adalah penguasaan Yerusalem Timur oleh pasukan Israel yang memiliki dampak signifikan pada konflik lebih lanjut. Dan di front dataran tinggi Golan, Israel berhadapan langsung dengan militer Suriah yang telah memperkuat posisinya. Namun, dengan strategi dan persiapan yang matang, Israel berhasil mengalahkan pasukan Suriah dan mengamankan wilayah tersebut. Dampak dari serangkaian pertempuran ini tidak hanya terbatas pada status politik wilayah, tetapi juga memperkuat posisi Israel di panggung internasional dengan menunjukkan efisiensi dan kemampuan taktik militer mereka.